Dalam sejarah kerajaan Majapahit, sosok yang sangat berpengaruh dan dihormati adalah Gajah Mada, seorang panglima perang tangguh dan kuat. Kepahlawanannya melegenda melalui Sumpah Palapa yang tercatat dalam Kitab Pararaton, menandai tekadnya untuk menaklukkan dan menyatukan Nusantara. Tidak hanya dikenal sebagai seorang panglima perang ulung, Gajah Mada juga terkenal akan ilmu kesaktiannya yang luar biasa. Untuk mencapai cita-citanya menyatukan Nusantara, Gajah Mada tidak hanya mengandalkan strategi dan kecerdasan belaka, tetapi juga menguasai ilmu kesaktian yang memungkinkannya mengalahkan lawan-lawannya. Mitologi kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno mencatat bahwa perjuangan Gajah Mada dimulai pada tahun 1313. Namanya mulai bersinar setelah berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Jayanegara. Gajah Mada kemudian diangkat sebagai patih, dan kemudian menjadi Mahapatih di bawah pemerintahan Tribuwana Tunggadewi, membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Terungkap rahasia kehebatan Gajah Mada terletak pada 3 ilmu kesaktian yang dimilikinya, yaitu di balik gemerlapnya sejarah kerajaan Majapahit, tersembunyi satu keajaiban yang membuat Gajah Mada menjadi tokoh legendaris, ilmu Saipi Angin. Ilmu kesaktian ini tidak hanya mengubah pandangan tentang kecepatan, tetapi juga memberikan kemampuan luar biasa kepada Gajah Mada untuk berlari secepat kilat dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu singkat. Tentang keterampilan ajaib ini, diyakini bahwa Gajah Mada dapat melakukan tapa di balik air terjun Madakaripura, tak peduli apakah itu di bagian bawah yang tenang atau di bagian atas yang menampilkan curugnya yang megah. Keistimewaan ilmu Saipi Angin memungkinkan Gajah Mada berpindah secepat kilat, mengikuti keinginannya dengan ketangkasan yang luar biasa. Bayangkan Gajah Mada, sang panglima perang, merentangkan sayapnya dengan ilmu Saipi Angin, menembus waktu dan ruang dalam sekejap mata. Dalam detik-detik ajaib ini, dia bisa muncul di tempat yang sama sekali berbeda, mengguncang lawan-lawannya dengan kecepatan yang tak terduga. Ilmu Saipi Angin bukan hanya sekadar kisah mitos, tetapi sebuah rahasia yang membuat Gajah Mada menjadi figur yang begitu menakjubkan dan sulit dicapai oleh siapapun. Kecepatan kilatnya, yang terlahir dari ilmu kesaktian ini, memberikan warna magis pada perjalanan epik Gajah Mada di dunia penuh tantangan dan perjuangan. Dalam repertoar ilmu kesaktiannya, Gajah Mada memamerkan keajaiban Aji Mundri, sebuah kemampuan yang membuatnya mampu menghilang dengan begitu mahir. Aji Mundri bukanlah sekadar ilmu biasa, tetapi sebuah seni menghilang yang membuat Gajah Mada seperti menyatu dengan kabut tebal yang misterius, menyembunyikan dirinya dari pandangan mata orang lain. Dengan menggunakan Aji Mundri, Gajah Mada dapat menciptakan kabut tebal yang menyelimuti dirinya, membuatnya tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Kehebatan ini memberikan Gajah Mada keunggulan dalam menyusun strategi atau bertapa tanpa terganggu oleh mata penasaran. Tidak hanya sebagai ilmu kesaktian untuk menghilang dari pandangan, Gajah Mada juga cerdik menggunakan Aji Mundri ini untuk bertapa dengan lebih tenang. Dalam dunia yang penuh keonaran dan tantangan, Aji Mundri menjadi teman setia Gajah Mada untuk mencari ketenangan dalam meditasi dan refleksi. Keajaiban Aji Mundri tidak hanya menghadirkan dimensi magis dalam kisah Gajah Mada, tetapi juga menunjukkan kedalaman dan kompleksitas karakternya. Dengan ilmu kesaktian ini, Gajah Mada membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya bersumber dari keberanian di medan perang, tetapi juga dari kebijaksanaan dan ketenangan dalam keheningan kabut Aji Mundri. Dalam kumpulan ilmu kesaktiannya, Gajah Mada menyimpan satu rahasia yang menggetarkan hati, yaitu ilmu gelap ngampar. Nama ini mencengangkan, menggabungkan kata gelap yang berarti petir dalam bahasa Jawa, dengan ngampar yang bermakna menyambar. Inilah ilmu yang mewujudkan petir yang menyambar dalam berbagai bentuk keajaiban. Ketika gelap ngampar disuarakan, setiap bentakan yang mengandung ilmu kesaktian ini dapat membuat pendengarnya langsung tuli. Bayangkan kekuatan suara yang menghantam seperti petir, menghantui dan menggemparkan lawan-lawan Gajah Mada di medan perang. Tidak hanya berhenti pada suara, gelap ngampar juga bisa disalurkan melalui kata-kata yang dibaca di tengah riuh peperangan. Efeknya cukup menakutkan, karena siapapun yang mendengar teriakan ini akan langsung merasa tunduk atau terpana, bahkan mungkin melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, gelap ngampar tidak hanya terbatas pada suara. Melalui telapak tangan, Gajah Mada dapat menghantarkan kekuatan ini ke bagian tubuh lawan.
sebuah pukulan yang terasa panas seperti tersambar petir, memberikan dampak fisik yang menghancurkan dan menakutkan. Ilmu gelap ngampar bukan hanya sekadar seni bela diri atau mantra, tetapi sebuah kekuatan yang memancarkan kegelapan dalam bentuk keajaiban yang menakjubkan. Inilah elemen magis yang menjadikan Gajah Mada tidak hanya sebagai seorang panglima perang, tetapi juga sebagai sosok yang penuh misteri di antara kebisingan medan peperangan. Mahapati Gajah Mada, sosok pahlawan yang melegenda melalui Sumpah Palapa dan perannya dalam penyatuan wilayah-wilayah kerajaan Majapahit, tetap menyimpan sejumlah misteri seputar asal-usulnya, meskipun telah tercatat dalam berbagai sumber sejarah, namun cerita-cerita tersebut seringkali berbeda satu sama lain. Menurut catatan Muhammad Yamin dalam bukunya, Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, Gajah Mada diyakini lahir sebagai rakyat biasa di awal abad ke-14. Tempat kelahirannya berada di daerah aliran Sungai Brantas yang menuju selatan dataran Malang dan di kaki pegunungan Kawi Arjuna. Meski demikian, Kitab Yusana Jawa mencatat bahwa Gajah Mada lahir di Pulau Bali Agung sebelum kemudian pindah ke Majapahit. Sengkala dalam Babat Gajah Mada mencatat bahwa Gajah Mada lahir pada tahun 1229. Petikan sengkala ini memiliki makna, selamatlah pada tahun Saka Jiwa Merta Yogi Swaha, yang dapat diartikan sebagai tahun Saka 1221 atau 1229 Masehi. Pararaton, sumber lain yang memuat kisah Gajah Mada, mencatat bahwa ia hidup pada periode tahun 1290 sampai tahun 1368. Nama Gajah Mada disebutkan sudah digunakan sebelumnya saat ia menjadi patih pada tahun 1319 Masehi di Daha, terlibat dalam pemberontakan Rakuti pada tahun Saka 1241 atau 1319 Masehi. Menariknya, nama Gajah Mada tidak tercantum dalam Babat Gajah Mada, dan kata gajah dianggap sebagai julukan bagi orang kuat. Dengan demikian, Gajah Mada diartikan sebagai orang kuat dari desa Mada. Gajah Mada mulai mengabdi pada kerajaan Majapahit pada usia 23 tahun pada tahun 1313 Masehi, menjadi prajurit rendah di pemerintahan Raja Jayanegara. Ia kemudian naik pangkat menjadi patih di Kahuripan setelah menaklukkan pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Masehi. 2 tahun berikutnya, Gajah Mada diangkat sebagai patih di Dahapura. Asal-usul orang tua Gajah Mada juga menjadi misteri tersendiri. Menurut Agung Prabowo dalam Depakubuwono Code, orang tua Gajah Mada adalah Curadarma Yasa dan Nariratih, yang dikenal sebagai Brahmana Curadarma Yogi dan Brahmani Patni Nariratih. Sementara itu, Kitab Yusana Jawa menyebutkan Gajah Mada sebagai jelmaan Sang Hyang Narayana yang keluar dari buah kelapa. Jejak Gajah Mada banyak ditemukan di sekitar kota Malang Singasari, dan dari jejak serta usianya sebagai patih, diperkirakan bahwa ia lahir di area aliran Sungai Brantas pada tahun 1300. Gajah Mada, dengan segala misteri dan kehebatannya, tetap menjadi figur pahlawan Nusantara yang syarat dengan sejarah dan kejayaan.